Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadana syahra siyam alladzi faddala ayyamahu ala sairil ayyam wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihil kiram amma ba'du. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan inna akramakum indallahi atqakum. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa qala du'a Allahumma anna haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa nal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anak sekalian, sebelum kita mengkaji kitab Akhlaqul Banin ini, marilah kita membaca Fatihah ila hadrat niyah ala kulli natin sholihah ila hadrat Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa baitihil kiram wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Al-Jailani wa ila hadrati Syekh Umar bin Ahmad Baraja nafa'anallahu bi ulumihim syawalillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mari kita lanjutkan kajian kita bagian ketiga bab pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innan nasa sareng sanyanya manusia la yanzuruna eta moal ningali itu nas ila jamali wajhika kana gindingna kana kasepna larai anjeun wala jiddati siyabika jeung moal ningali kana alusna pakaian anjeun walakinnahum sareng tatapina ari itu nas yang zuruna etan naringali itu nas ila akhlaqika kana akhlak anjeun kama sapertikeun perkara qala parantos ngadauh saha asyairu ahli syair la tanzuranna li aswabin ala ahadin in rumta ta'rifuhu fanzur ilal adabi fal'udu law lam tafuh minhu rawai'uhu lam yafriqin nasu bainal 'udi wal hatabi. Yang artinya la tanzuranna ulah ningalinya anjeun li aswabin kana pirang-pirang pakaian ala ahadin kahiji jalma in rumta lamun ngamaksud anjeun ta'rifu eta nganyahokeun anjeun hu ka itu ahad fangzur maka pek ningali anjeun ilal adabi kana adabna fal udu maka ari kayu gaharu aulam tapuh lamun teu meleber minhu tina itu ud naon rawaihuhu pirang-pirang ambeuna itu ud lam yafrik maka moal bisa misahkeun moal bisa ngabedakeun saha annasu manusa bainal udi di antara kayu wal hatobi sareng suluh. Wa qala akharu wa qala jeung parantos ngandika ngadauh saha akharun ahli syair anu sanes wa ma yanfa'u jeung moal manfaat moal bisa mere manfaat al fityana ka pirang-pirang pamuda naon husnu wujuhihim
Saena pirang-pirang raraina itu fityan, itu pamuda. Idza kanat di mana-mana bukti naon al akhlaqu akhlakna itu fityan, itu pamuda, ghairu hisanin eta anu henteu sae. Wa kadzalika jeung nya kitu deui al ilmu ari ilmu. Layan pa'u eta moal manfaat ilmu ma'a su'il khuluqi sarta awan akhlak. Wal ilmu jeung ari jalma wal alimu jeung ari jalma anu berilmu anu ngarti kana ilmu. Asayyiul akhlaqi anu awan akhlakna. Makruhun eta anu pikangewa anu pikabenci indan nasi mungguh manusia. Aksaro bari leuwih loba minal jahili tibatan anu bodoh. Fa alaika maka mistika anjeunan anta tania yen tangenya-ngenya nginget-nginget merhatikeun nya bitahdibil akhlaqika kana ngabelajar akhlak anjeun kama saperti perkara tak tani ngenya-ngenya merhatikeun anjeun ngenya-ngenya atau merhatikeun bitolabil ulumi kana nyuprihna pirang-pirang ilmu wal ma'arifi jeung pirang-pirang kanyaho. Baik, kita jelaskan wa innan nasa dan sesungguhnya manusia la yang zuruna itu tidak akan melihat ila jamali wajhika kepada tampannya wajah kamu, wala jiddati siyabika dan tidak pula melihat barunya pakaian kamu, ya. Walakinnahum yanzuruna ila akhlaqika, tetapi manusia itu, orang itu akan melihat kepada perilakumu, ya. Jadi orang itu tidak dilihat dari rupanya, tapi dilihat dari tingkah lakunya. Alasannya apa seseorang itu dilihat dari akhlaknya, tidak dilihat dari rupanya, ya. Nah, ini keutamaan akhlak, ya. Di antaranya kenapa orang itu dilihat akhlaknya, di antara yang pertama, rupa itu hanya dilihat saja kalau rupa, tetapi kalau akhlak selain dilihat tetapi dirasakan. Nah, itu. Jadi alasan kenapa orang itu dilihat dari akhlaknya, tidak dilihat dari rupanya seseorang itu. Nah, rupa hanya menyenangkan mata saja, ya, kalau rupa. Tetapi akhlak itu bisa menentukan cara seseorang berbicara. Terus juga cara memperlakukan orang lain dan sikap saat marah atau berbeda pendapat atau menghadapi masalah. Nah, jadi orang bisa kagum karena rupa, tetapi betah karena akhlak. Nah, maka yang paling baik rupanya bagus, akhlaknya juga baik atau bagus. Yang kedua, kenapa orang itu melihat akhlak tidak melihat rupa? Karena rupa itu bersifat sementara, ya. Nah, kalau akhlak itu lebih menetap. Ya, penampilan kan bisa berubah karena usia, ya. Nah, karena sakit atau keadaan. Nah, ketika dia muda masih banyak yang suka. Tapi kalau udah tua siapa yang mau? Kan? Nah, tetapi akhlak adalah kebiasaan dan karakter yang cenderung menetap, tidak akan berubah, sehingga lebih penting untuk hubungan jangka panjang dalam pertemanan, dalam kerja, dalam keluarga. Misalkan nih, kalau waktu dari kecil ya kalian membiasakan akhlak yang bagus, ya, maka sampai tua pun ya akan disayangi dan disukai terus oleh orang lain. Betul gak? Ya, betul atau betul? Betul. Nah, itu kenapa
Akhlak itu sangat penting. Yang ketiga, kenapa orang itu tidak melihat rupa? Ya, manusia itu tidak melihat rupa, tapi melihat akhlak seseorang. Yaitu ada antaranya yang ketiga, akhlak itu menentukan kenyamanan dan rasa aman. Ya, manusia secara alami itu mencari atau ingin dihargai. Siapa yang nggak mau dihargai? Tentunya semua orang pasti mau dihargai, diperlakukan baik dan tidak disakiti. Ya, betul nggak? Betul. Ya. Orang yang rupanya menarik tapi sikapnya kasar, ya, kira-kira bagaimana? Akan membuat orang menjauh. Gak ada yang mau main atau berteman sama dia, walaupun rupanya cantik atau tampan. Tapi kalau kasar kan kita juga gak mau berteman sama orang yang kayak gitu. Sebaliknya, orang yang biasa-biasa saja rupanya, tapi santun dan tulus itu justru disukai. Ya, justru disukai. Nah, maka hiasilah diri kita dengan akhlak yang baik agar orang lain suka sama kita, ingin berteman sama kita. Nah, itu. Dan juga alasan kenapa manusia itu melihat akhlak daripada rupa. Karena dalam Islam pun ditegaskan bahwa yang dinilai itu bukan rupa, bukan, ya, atau harta, tetapi hati dan amal. Allah Subhanahu wa taala bersabda dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling takwa. Apa itu takwa? Menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi larangannya. Ya. Malah Nabi juga bersabda, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakinnallaha yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Yang artinya Allah tidak melihat rupa dan harta kalian tidak, ya. Melainkan Allah melihat hati dan amal perbuatan kalian, ya. Artinya nilai manusia itu diukur dari kualitas akhlaknya, bukan rupanya. Dalam syair dijelaskan, la tanzuranna li aswabin ala ahadin. Ya. Kamu jangan melihat, ya, baju seseorang. In rumta ta'rifuhu fangdur ilal adabi. Apabila kalian bermaksud, ya, hendak mengenalnya, tapi fangdur ilal adabi, tetapi lihatlah terhadap adabnya. Jadi kalau kalian ingin tahu, ya, karakter seseorang apakah dia baik atau enggak, jangan lihat rupanya atau pakaiannya, rupanya yang cantik atau yang tampan atau pakaiannya yang keren, jangan. Lihat aja adabnya. Ya, apakah akhlaknya baik atau enggak? Ya. Apakah dia layak dijadikan teman atau tidak, pasangan atau tidak? Lihat aja adabnya, kata syair. Seperti kayu gaharu. Perumpamaannya seperti fal'udu laulam tafuh min hurwaihu lam yafrikun nasu bainal udi wal hatobi. Perumpamaannya kayak seperti kayu gaharu. Tahu kayu gaharu? Kayu gaharu itu adalah kayu yang suka, bahan baku yang suka dibuat menjadi pewangi, wangi ruangan. Bentuknya bisa produknya bisa jadi dupa, terus jadi parfum. Nah, kalau 1 kilonya saja itu kayu gaharu mahal. Nah, kayu gaharu itu adalah kayu yang berharga, bernilai ekonomi. Nah, seseorang tidak akan bisa membedakan apakah ini kayu gaharu atau kayu bakar kalau tidak mengeluarkan
aroma yang wangi. Ya, bakalan susah. Ya. Orang juga seperti itu, manusia juga seperti itu. Kita tidak akan bisa memperlihatkan nilai kualitas kita, ya, kalau kita tidak memperlihatkan akhlak yang baik. Jadi manusia itu, orang itu dinilai dari akhlaknya. Apakah dia orang yang terhormat, atau apakah dia orang yang mulia, itu dilihat dari akhlaknya. Seperti kayu gaharu. Kayu gaharu mahal karena mengeluarkan wangi yang bau yang wangi, ya. Tuh. Kalau tidak mengeluarkan aroma yang wangi, ya kita nggak tahu apakah kayu ini mahal atau enggak, kan? Seperti itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita memberikan contoh, ya, pada orang lain agar kita bisa menjadi tauladan yang baik, dan juga kita bisa menjadi orang yang terhormat, orang yang mulia. Oleh karena itu, ya, jadi orang itu melihat akhlak atau adab, karena sebagaimana tadi, akhlak itu mempengaruhi kenyamanan hidup bersama, ya. Akhlak menunjukkan juga kualitas hati kita, kualitas hidup kita, kualitas diri kita. Lalu rupa hanya menarik di awal, tapi akhlak menentukan apakah seseorang dihargai dalam jangka panjang. Ya, kalau menurut kalian mana yang lebih sulit, ya, menjaga rupa atau menjaga akhlak kira-kira? Menjaga akhlak, ya, yang paling sulit. Kalau rupa sekarang banyak, ya, kosmetik, skincare. Kalau akhlak sulit, ya, untuk mencari guru spiritual yang bisa melatih akhlak itu. Wa qala akhar, dan telah berkata ahli syair yang lain, wa ma yanfa'ul fityanu, dan tidaklah memberi manfaat kepada pemuda-pemuda husnu wujuhihim, akan ketampanan wajah-wajah mereka, idza kana akhlaqu, apabila akhlak-akhlak mereka ghairu hisanin, tidaklah baik. Wa kadzalika, begitu juga al ilmu la yanfa'u, tidak dapat bermanfaat, ma'asu'il khuluqi, disertai akhlak yang buruk, ya. Jadi seorang pemuda bagaimanapun tampannya, bila mana dia tidak berakhlak yang baik, ketampanannya itu tidak akan bermanfaat. Begitu juga kita, walaupun kita banyak ilmu, misalkan, ya, ilmu kita banyak, tetapi tidak berakhlak, maka ilmu kita tidak akan bermanfaat. Kenapa seperti itu? Wal alimu sayyi'ul akhlaqi makruhun indan nas. Orang yang berilmu tetapi akhlaknya jelek, itu akan dibenci oleh manusia. Walaupun dia pintar, akan dibenci oleh manusia. Malah aksara minal jahili, dibencinya juga melebihi orang bodoh. Kalau bodoh itu kan dibenci, ya, orang bodoh itu dibenci. Nah, ada lagi yang paling lebih dibenci, yaitu orang yang berilmu tapi akhlaknya buruk. Itu lebih dibenci. Alasannya kenapa orang yang berilmu kok, yang pinter, akhlaknya jelek, kok itu lebih dibenci daripada orang bodoh? Nah, alasannya ini secara psikologis dan sosial, ada beberapa alasan kenapa orang pintar tapi akhlaknya buruk sering lebih dibenci daripada orang yang kurang pintar. Ya,
percuma pinter tapi akhlaknya goreng mah ya. Di antaranya satu, karena ada unsur harapan yang dihianati. Apa maksudnya? Ya orang pinter kan itu biasanya dianggap sudah punya pemahaman lebih ya, dianggap nanti tahu mana yang benar dan mana yang salah kan ya, mana yang baik mana yang buruk, dan dipercaya bisa memberi contoh biasanya orang pinter itu ya. Nah ketika orang cerdas ini justru berperilaku buruk, jadi orang lain itu merasa kecewa dan merasa dihianati. Yang harusnya memberi contoh kepada kita ya, menjadi panutan kita, dia malah mencontoh kita perbuatan yang buruk, yang jelek. Nanti kan kita juga jadi apa? Ya, jadi merasa dihianati ya. Jadi kita merasa kecewa ya. Kita merasa kecewa, kok gitu sih? Nah jadi kecewa. Tadinya saya ingin mencontoh dia ya, mengikuti dia, karena dia gitu kelakuannya, saya jadi gak mau, saya kecewa. Nah seperti itu. Yang kedua, orang pintar itu punya pengaruh lebih besar. Orang cerdas itu biasanya lebih pandai bicara, bisa mempengaruhi orang lain dan bisa memanfaatkan sistem. Nah kalau akhlaknya buruk, itu dampaknya bisa lebih luas dan berbahaya. Ya. Di Indonesia, itu kenapa banyak orang yang korupsi? Siapa yang korupsi? Orang-orang pinter. Di Indonesia juga banyak terjadi bencana. Ulah siapa? Orang-orang pinter. Nah, orang-orang pintar yang akhlaknya jelek, akhlaknya buruk. Nah, tuh. Jadi akhirnya kebenciannya juga besar. Ya. Kebenciannya juga luas, dibenci oleh seluruh warga Indonesia, ya. Orang pintar tersebut. Nah, itu alasannya. Yang ketiga, dalam Islam juga ya, ilmu tanpa akhlak sangat dikecam. Karena seyogianya dengan ilmu itu seseorang biasanya harus takut, bisa takut kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir ayat 28, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama yakhshallahu min ibadihil ulama. Pastinya orang yang paling banyak takutnya kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang alim, yang banyak ilmunya. Dan Allah juga berfirman, Rasulullah SAW berfirman, man yazdad ilman walam yazdad zuhdan lan yazdad minallahi bu'dan. Kata Nabi, barang siapa yang tambah-tambah ilmunya tapi tidak tambah-tambah kezuhudannya terhadap dunia, ya, dengan ilmunya ini malah dimanfaatkan untuk mengkeruk kekayaan tanpa melihat aturan agama, tanpa memperdulikan hukum agama. Ya, yang penting dapat uang, bagaimanapun caranya, ya, mau halal mau haram, pokoknya yang penting dapat keuntungan. Ya, lam yazdad binallahi bu'dan, maka dia tidak akan bertambah-tambah, kecuali dia akan semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi anak-anakku sekalian, pentingnya akhlak ya. Ilmu dibarengi dengan akhlak. Falaika anta taniya bitahdibil akhlakika. Maka wajib untuk pada anak-anakku sekalian memperhatikan akhlak sebagaimana kalian memperhatikan ilmu dan pengetahuan. Ya. Kalian mencari ilmu dari pagi sampai malam, baik di sekolah SD, di madrasah DTA, di pengajian, di madrasah, mencari ilmu. Nah, selain ilmu juga kita harus melatih, ya, harus
memperhatikan akhlak kita agar ilmu yang kita dapat bisa bermanfaat. Ya. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bisa diamalkan, khususnya kehidupan kita sehari-hari, umumnya diamalkan kepada orang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbi fa'na bima 'allamtana Rabbi 'allimna alladzi yanfa'una Rabbi wafaqi ahlana wa qarabati lana fi dinina Abdi tawassul pengawasan Abdi Rukan mugi Gusti ngarizkian kajangan Santosa